Halo bos, ya kita jumpa lagi. Kali ini kita dengan tamu Honda City VTEC tahun 2005. Kendalanya maticnya delay, jadi nggak langsung jalan. Nih, kalau kita masukin gigi, tuh nggak langsung jalan, dia malah mundur. Padahal ini gigi maju, kayak nggak nyangkut. Tuh, malah mundur ya. Ini maju nih, jadi nggak mau jalan ya. Harusnya kan kalau di netral mesin hidup, terus kita masuk gigi maju atau D, dia lepas rem aja dia udah maju ya. Ini nggak maju, malah mundur karena jalannya turunan, jadi seperti tidak nyangkut ya transmisinya. Nah, ini mau coba kita lakukan treatment. Kita mau ganti oli maticnya, kita bersihin, terus kita kasih adiktif. Nanti untuk hasilnya biasanya itu paling lama itu 3 hari. Jadi kalau misalkan nanti 3 hari dia kendalanya masih sama seperti ini, kita masukin lagi aditif sebanyak 1 botol lagi, jadi total 2 botol. Kalau dalam 3 hari dia tidak menunjukkan perubahan, tapi kalau dalam 3 hari 1 botol itu dia sudah menunjukkan perubahan, berarti cukup sampai di situ aja gitu ya bos. Tapi kalau udah masuk lagi 2 botol dan keluhan yang masih terjadi, nah itu mau nggak mau kita harus lakukan overhaul pada maticnya gitu. Jadi treatment ini langkah awal untuk melakukan pengerjaan sebelum dilakukan atau diputuskan transmisi OH gitu bos, atau matic overhaul. Jadi simak terus videonya, kita mau lakukan prosesnya step by step ya. Nah ini kita masuk langkah pengerjaan ya bos. Jadi pengerjaan awalnya itu, ini mobil udah kita dongkrak, kita mau lakukan pergantian oli ya secara total. Jadi kita buka nih bos, kita buka baut oli maticnya, nanti kita kuras dari sini, dari baut kita kuras. Terus ini juga kita buka, ini selang yang arah ke cooler ya, ini selang matic yang arah ke cooler, ini kita buka. Jadi nanti proses kerjanya kita kuras dulu yang ada di penampung ya, penampung oli matic. Jadi kita kuras di sini. Setelah kita kuras, kita isi sebanyak 4 liter dulu ya bos. Nanti setelah kita isi sebanyak 4 liter, mobil kita hidupkan. Nah nanti setelah mobil kita hidupkan, nanti oli itu bos, oli lama yang nggak bisa keluar dari penampung, nanti dia keluar dari sini. Nah kita kuras dari sini. Nanti oli lamanya itu biasanya warnanya lebih keruh ya, sampai nanti keluar dari selang ini oli yang baru, oli yang berwarna merah. Habis itu baru kita matiin mesinnya. Oke, simak terus ya bos. Kita mau buka dulu baut starter maticnya. Ini kita lagi kuras bos, bautnya di sini ya. Untuk kuncinya nih, dia pakai model extension aja nih, model 3/8, jadi bisa langsung pakai begini, pakai ratchet atau kotrek. Nah ini bisa dilihat bos kotorannya tuh, parah ya tuh. Kita bersihin dulu nih, kita seal tip lagi, baru kita pasang. Ini biarin sampai habis ya bos, kita kuras sampai habis. Nah setelah kita selesai melakukan pengurasan, setelah ini diiris, kita pasang lagi ya bos. Baut pembuangannya kita pasang, tapi untuk selangnya jangan kita pasang dulu, ini masih posisi terlepas ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita lakukan pengisian dulu bos di atas. Kita lakukan pengisian dulu ya di atas. Nah, kita lakukan pengisian, alatnya corong, kita kasih selang. Tuh, pengisian lewat stick oli. Nah kita lihat nih, untuk oli maticnya dia kodenya menggunakan ATF ya, automatic transfluid. Jadi dia belum CVT, dia masih AT. Nah ini poin pentingnya bos, ini resepnya, ini resep dari saya ya, resep dari kami. Ini kami sudah sering melakukan hal-hal treatment seperti ini, dan hasilnya alhamdulillah itu kendalanya hilang. Nah ini poin pentingnya.
di oli ya bos, dan di aditifnya. Nah ini olinya kita pakai oli dari Toyota bos, ATF T4 ya, TMO. Ini kita oli dari Toyota. Terus aditifnya kita pakai ini GC Ribbon. Ini aditifnya cari yang asli ya bos, hati-hati ini udah mulai banyak yang palsu. Gunakan membeli dengan harga yang masuk akal, jadi jangan cari murah aja ya. Nah, biasanya kalau dilakukan hal treatment seperti ini itu bisa habis 6 sampai 8 liter. Jadi kita sediakan 2. Kita sediakan oli metiknya 2. Jadi yang pertama kita masukin 1 galon dulu bos. Kita masukin 1 galon dulu. Ya agak susah ya bos kita ngerekamnya. Soalnya sendiri, kita kerja sendiri sambil ngerekam. Jadi banyak yang kita cut, ambil poin-poinnya aja ya, poin-poin kerjanya aja. Nah, jadi kita masukkan 1 botol dulu ya bos, 4 liter. Full habisin total. Ya, ini kita sedang pengisian. Pelan-pelan aja biar nggak tumpah bos tuh. Sampai habis nih ya 1 galon. Nah, oke bos, setelah 1 galon habis, sudah kita isi. Sekarang kita balik lagi ke kolong ya, ke kolong mobil. Nah, terus kita butuh bantuan 1 orang ya. Jadi bantuan 1 orang untuk menghidupkan mesinnya. Gitu. Kita panggil dulu helper kita. Oke lanjut, kita udah ada di kolong dan helper sudah bersiap di dalam mobil untuk men-starter ya. Nah, jadi kita lihat dari sini ya bos, sampai keluar warna oli baru. Jadi kita starter, ayo starter. Nah, kan keluar tuh bos. Wah, ini udah mulai keluar warna oli baru nih, udah merah nih ya. Dan dulu udah merah. Oke mah, matiin. Nah ini udah merah nih bos. Tuh, udah warna baru ya. Udah segitu aja. Nah, terus kita pasang lagi bos. Kita pasang lagi ke coolernya, ke nipple cooler yang ke arah radiator. Nah setelah kita pasang bos, kita pasang lagi selangnya. Nah kita naik ke atas dan naik ke atas bos. Terus kita turunin setennya, dongkrak kita turunin. Nanti kita cek untuk kapasitas olinya bos. Oke bos, lanjut kita cek dulu ya untuk kapasitas olinya. Kita cek dulu untuk kapasitas olinya bos. Nah ini kapasitas olinya kurang ya bos. Kalau kurang gini kita tambahin dengan yang 1 galon tadi lagi ya, sampai dia di batas indikator ya, di batas maksimum dan minimum di indikator ya. Ini kita matiin lagi mesinnya, terus kita isi lagi olinya. Kita isi lagi bos olinya bos. Nih galon yang pertama tadi ya. Nah ini kita buka galon yang kedua. Jadi jangan langsung semua dulu bos ya, dikit-dikit dulu, nanti dicek lagi. Nah sekiranya udah, kita masukin kurang lebihnya 2 liter. Nah terus kita isi bos. Kita isi nih ya, aditifnya kita masukin. Kita masukin 1 botol aja dulu ya bos. Nah setelah masuk 1 botol, nanti kita operasikan ya. Kita operasikan itunya shift gearnya. Jadi nanti mesin kita hidupkan, terus sambil kita operasikan shift gearnya. Gunanya untuk biar apa? Biar apa namanya, oli itu bersirkulasi. Susah bener kita ngomong bos. Nah setelah oli kita isi, terus aditif kita masukkan, kita nyalain ya bos mesinnya. Kita nyalain mesinnya sambil kita injak remnya dan kita operasikan shift gear ya. Shift gear kita operasikan seperti ini bos. Per 3 detik kita pindahkan. Tujuannya agar si oli bersirkulasi ya bos. Jadi
Jadi lakukan seperti ini terus bos, sampai kurang lebihnya 5 menit ya. 5 menit kita operasikan seperti ini. Biar dia sirkulasi olinya. Nah, setelah 5 menit kita operasikan, maju mundur, kita ke stick oli lagi ya bos, untuk ngecek kapasitas olinya. Tapi biasakan kalau ngecek stick oli transmisi itu posisinya di netral ya bos, netral. Dulu bos, alat dulu. Nah, ini udah cukup ya bos. Tuh. Ini udah cukup ya kapasitasnya tuh. Pas ya, berada di titik nomor 2 yang hot. Nah, kalau udah seperti ini, kita diamkan saja ya mobilnya. Mobilnya kita panasin, kita diamkan kurang lebihnya 20 sampai 30 menit biar dia sirkulasi. Nanti kita lihat hasil ya bos. Jadi ini dibiarkan dulu, dia untuk warming dulu, warming up, pemanasan. Jadi olinya itu bersirkulasi. Setelahnya baru kita lakukan pengecekan lagi. Lanjut bos, ini mobil setelah kita hidupkan ya beberapa menit ya, udah sekitar 15 menit atau 10 menit ya, belum setengah jam. Nah, sekarang kita tes ya bos. Ini dengan jalan yang sama ya tadi ya. Ini turunan dia, memang dia agak landai turunan. Ini kita turunin rem tangannya. Ini posisi netral, kita lihat ya bos, netral. Nah, kita coba masukin gigi ya, sambil kita lepas rem kakinya, kita masukin gigi. Nah, langsung jalan bos. Tuh. Kita masukin mundur, netral dulu, kita masukin mundur. Nah, langsung mundur ya bos. Tuh. Langsung respon ya, beda ya dengan pertama kali mobil ini masuk ya. Kita lepas lagi. Nah, tuh, langsung ya respon ya. Kita netralin lagi bos. Kita netralin, kita masukin D untuk maju. Tuh, langsung maju ya bos. Tuh. Enak ya. Jadi gak delay lagi ya bos. Tuh. Mundurnya juga enak, nggak ada jeduk. Langsung jalan tuh. Majunya juga enak, nggak ada jeduk. Lepas rem kaki langsung jalan, nggak kayak tadi ya, tadi kan delaynya lama tadi. Jadi itu aja ya bos, bereskan ini. Biasanya kalau untuk hasil maksimal dia tunggu 3 hari. Kalau 3 hari dia nggak ada perubahan, masih bagus seperti ini, atau nggak ada perubahan masih delay. Nah, kalau misalkan masih delay, itu kita kasih 1 botol lagi bos. Tapi kalau misalkan dalam 3 hari ini sudah normal seperti ini, ya udah, mobil bisa dipakai jalan. Cuman nextnya nanti kalau ganti oli itu jangan terlalu lama ya, durability-nya jangan terlalu lama. Terus perawatannya juga harus diperhatikan kalau sudah menandakan hal-hal seperti ini. Ya ini sih hal wajar ya, berhubung juga memang mobil udah umur dari 2005 dan kilometernya sudah 232.816 loh, udah jauh lah pokoknya. Jadi memang sudah mungkin udah wayahe ya. Cuman kita lakukan hal seperti ini ya untuk menghemat biaya si customer ya bos. Jadi itu aja video dari saya, bukan berarti saya menggurui, saya cuma memberikan apa ya, pengalaman aja ya, share mengenai masalah-masalah yang sering terjadi di perbengkelan. Nah ini cara saya. Nanti kalau misalkan dia masih jeduk, udah masuk 2 botol masih jeduk, berarti atau masih delay, berarti memang metiknya harus kita turunin. Cuman kalau untuk awal-awal di terapi seperti ini berhasil, ya udah gitu, guys. Salam otomotif, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.